Perkenalkan, nama saya Sitri Astria SPD. Saya guru matematika di SMK Negeri 1 Pasaman. Pada saat sekarang ini, saya merupakan mahasiswa angkatan keempat Universitas Riau. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021, jam 12, saya akan melaksanakan ujian praktek kinerja atau UKIN dengan mengambil materi tentang determinan dan inverse matrik ordo 2x2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semuanya? Alhamdulillah. Nah, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelas pimpin doanya dan disiapkan. Semuanya siap, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Tazimus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan mencek kehadiran Anda terlebih dahulu. Hanifah Fitina, Hadir, Bu. Irawarni. Materi pada hari ini yaitu tentang determinan dan inverse matrik ordo 2x2. Tapi sebelum kita melanjutkan tentang determinan dan inverse matrik ordo 2x2, Ibu akan mengingatkan lagi tentang materi kita pada minggu yang lalu. Ayo, siapa yang masih ingat? Sebelum kita mengalihkan matrik, apa syarat yang harus kita lihat terlebih dahulu? Saya, Bu. Ya, silakan Abi. Jadi syarat untuk kolom perkalian pada metrik yaitu kolom pada metrik pertama harus sama dengan baris pada metrik kedua. Ya, benar. Ada yang lain? Ya. Nah, nanti yang kita lihat yaitu kolom pada matrik pertama matrik kedua. Nah, sebelum kita mengalihkan kedua matrik, nantinya kita dapat menentukan ordo dari hasil matrik tersebut. Nah, dari mana kita dapat melihat ordo hasil matrik tersebut? Nah, selanjutnya, siapa yang masih ingat sebelum kita melakukan perkalian dua matrik, nantinya kita bisa dapat menentukan hasil dari perkalian matrik tersebut, ordo dari perkalian matrik tersebut. Nah, siapa yang masih ingat bagaimana caranya kita menentukan ordo dari perkalian matrik, hasil perkalian matrik tersebut? Silakan Lydia. Untuk mengetahui hasil ordo pada perkalian matrik tersebut yaitu baris pada matrik pertama dikali pada kolom pada matrik kedua. Nah, ada yang jawab
Iya Bu. Nah, berarti sebelum kita mengalihkan dua matrik, kita dapat menentukan ordo dari hasil perkalian matrik itu terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya? Yaitunya dengan cara melihat baris pada matrik pertama dikali dua. Bisa dipahami? Bisa. Nah, ini dia. Yaitu misalkan matrik A-nya ordonya 2 kali 2 dikali matrik B ordonya 2 kali 1. Maka kita lihat dulu. Nih harus sama 2 dengan 2. Kalau dia sama berarti bisa kita Kalikan. tetapi kalau tidak bisa tidak sama dia berarti tidak bisa dikalikan. Hasil dari perkalian matrik tersebut ini dia, yaitu baris pada Matrik pertama dikali dengan kolom pada matrik kedua. Dua. Jadi Hasil ordonya itu 2 kali 1. Nah, berikutnya kita akan lanjut ke determinan dan invers matrik ordo 2 kali 2. Untuk dapat Ananda pahami nantinya aplikasi dari kehidupan sehari-hari, pemakaian determinan dan invers matrik ini itu akan menayangkan sebuah video. Silakan diperhatikan ke depan. Nampak di dalam video tersebut kita bisa memakai determinan dan invers matrik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ini ada siapa namanya tadi? Adi. Nah, dia akan membeli baju dan celana ya. Kaos. Nah, nantinya Chandra belum tahu dia berapa yang harus dibayarnya dari pembelian baju dan kaos tersebut. Maka nanti bisa kita cari dengan determinan dan invers matrik. Nah, berikutnya untuk apa sih kita belajar tentang determinan dan invers matrik ordo 2 kali 2 ini? Tujuannya yaitu kita belajar determinan dan invers matrik ordo 2 kali 2 yaitunya diharapkan setelah belajar ini Ananda mampu menentukan nilai determinan invers matrik ordo 2 kali 2, menyelesaikan masalah nilai determinan invers pada ordo 2 kali 2, membuat penyelesaian masalah yang berkaitan dengan determinan invers ordo 2 kali 2 dengan Tepat dan benar. Nah, ini tujuannya. Berikutnya, untuk lebih memahami Ananda tentang konsep determinan dan invers matrik ordo 2 kali 2,
lainnya membeli 10 buku matematika dan 6 buku bahasa Indonesia. Sama harus membayar 700 semuanya. Nah, pertanyaannya, nyatakan persoalan di atas dalam bentuk matriks. Yang kedua, kita harus menentukan harga buku dan untuk menyelesaikan soal di atas, Ibu akan membagi Ananda dalam 3 kelompok. Nah, silakan Ananda duduk dalam kelompok. Silakan duduk dalam kelompok. Nah, silakan kelompok ini berempat. Itu akan memberikan data PDB-nya tentang permasalahan yang telah kita baca tadi. Sebelum mereka mengerjakan RKPD ini, perhatikan petunjuknya, petunjuk yang mengerjakannya, dan jangan lupa membuat nama. Apabila ada yang kesulitan atau untuk mencari informasi baru, silakan Anda perhatikan buku sumbernya. Waktunya yaitu 20 menit. Silakan berdiskusi dengan teman berkelompoknya. Karena kita sudah selanjutnya udah menyatakan PDB terlampir. kolom. Ada di matriks A.
menit lagi. Hasilnya. Yang sudah siap silakan foto dan kirim ke WA. Udah sekarang. Udah ikut cara punya ya. Apa tuh namanya? Ah iya. Nah, coba kirim sama WA itu. Ya, sama. Sudah? Nah, silakan salah seorang dari kelompok untuk menampilkan ke depan hasil diskusinya. Siapa yang mau maju ke depan kelompoknya? Kelompok satu Nanti dulu. kelompok satu. Silakan Ardi dan Video. Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 dan perwakilan dari kelompok 1 akan membahas penyelesaian soal dari masalah 1. Jadi seperti yang telah sama-sama kita baca pada permasalahan 1, pada pelajaran baru Anas mewakili beberapa temannya untuk membeli 5 buku matematika dan 4 buku bahasa Indonesia. Dia harus membayar sebesar 410.000. Pada saat bersamaan, Saman mewakili teman-teman yang lainnya membeli 10 buku matematika dan 6 buku bahasa Indonesia. Saman harus membayar 740.000 rupiah untuk semuanya. Kemudian pertanyaannya, nyatakanlah persoalan di atas dalam bentuk matriks. Kemudian tentukanlah harga satu buah buku matematika dan harga satu buah buku bahasa Indonesia dengan menggunakan determinan dan inverse metrik. Nah, dari soal tersebut dapat kita ketahui masalah di atas. Anas memilih buku matematika sebanyak 3 buah, kemudian buku bahasa Indonesia sebanyak 4 buah dengan membayar seharga 410.000. Kemudian Saman memilih buku matematika sebanyak 10 buah, buku bahasa Indonesia sebanyak 6 buah dan membayar uang sebesar 740.000. Nah, kemudian pertanyaannya, nyatakan persoalan di atas dalam bentuk metrik. Kemudian tentukan harga satu buah buku matematika dan bahasa Indonesia dengan menggunakan determinan dan inverse metrik. Nah, jadi kita misalkan buku matematika adalah X dan buku bahasa Indonesia adalah Y. Maka persamaan dapat kita ambil persamaan linear dari persoalan tersebut. 5X tambah 4Y sama dengan 410.000. Ini yang dari atas tadi. Kemudian 10X tambah 6Y sama dengan 740.000. Kemudian langkah kedua, setelah kita dapat persamaan linear, kemudian kita akan dapat mengubahnya dalam bentuk metrik. Nah, misalkan metrik A itu sama dengan 5, 4, 10, dan 6. Kemudian X sama dengan X dan Y, dan metrik B 410.000, kemudian 740.000. Nah, selanjutnya dapat kita
dapat langsung kita ambil penyelesaiannya. Dengan rumus A dikali X sama dengan B. Untuk A, 5, untuk metrik A yaitu 5, 4, 10, dan 6 dikali X, XY sama dengan metrik B. Metrik B yaitu 410.000 sama dengan 740.000. Kemudian kita dapat rumus 1 per determinan A dikali B, dikali min B, min C, kemudian dikali A, kemudian dikali B. Nah, dapat kita masukkan ke dalam rumus untuk satu-satu, kemudian dibagi dengan determinan A. Untuk mencari determinan yaitu 5 dikali 6 dikurang 4 dikali 10. Kemudian kita akan memasukkan rumus D, min B, min C, A. Nah, D itu 6, min B sama dengan min 4, min C sama dengan 10, dan A sama dengan 5. Kemudian untuk metrik B 410.000 dan 740.000. Kemudian sama dengan 1 per 30 dikali 40. Kemudian kita melakukan perkalian antara metrik dengan metrik. 6 dikali 410.000, kemudian min 4 dikali 740.000, kemudian min 10 dikali 410.000 ditambah 5 dikali 740.000. Untuk perkara ini kita tambahkan masing-masing. Kemudian sama dengan 30 dikurang 40 sama dengan min 10. Jadi 1 per 10 kita kalikan dengan 2.460.000 dikurang 2.960.000. Kemudian min 4.100.000 ditambah 3.700.000. Dan untuk langkah selanjutnya itu min 1 per 10 dikali hasil dari ini adalah min 500.000, kemudian hasil dari ini adalah min 400.000. Nah, jadi kita mendapatkan X sama dengan 50.000, 40.000. Nah, kan kita sudah misalkan X sama dengan X, Y. Jadi X ini sama dengan 50.000 dan untuk Y 40.000. Jadi X ini adalah buku matematika dan Y adalah buku bahasa Indonesia. Untuk satu buah buku matematika seharga Rp50.000 dan untuk satu buah buku bahasa Indonesia seharga Rp40.000. Sekian pembahasan dari kami terhadap permasalahan 1. Kemudian jika ada teman-teman sekalian yang ingin bertanya atau ada sanggahan terhadap pembahasan kami silakan dengan segala hormat. Saya silakan kelompok 3. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Kenapa hasil dari 2.460.000 dikurangkan dengan 2.960.000 sedangkan yang di atas ditambahkan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk jawabannya akan dijawab oleh teman saya Lydia. Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Halimah Syadira, yaitu hasil pengurangan pada ini yaitu 6 dikali 410.000 yaitu 2.460.000 dan negatif 4 dikali 740 yaitu negatif dikali positif, hasilnya negatif, maka dapat 2.960.000. Maka dapatlah 2.460.000 dikurang dari hasil ini yaitu 2.960.000. Sekian, kembali dari. Baik, terima kasih Lydia. Dari pembahasan tersebut, sebelumnya apakah ada teman-teman lain yang ingin menjawab jika ada perbedaan jawaban dari kami? Ya, sepertinya tidak ada. Kami kembalikan kepada kelompok 3. Sudah paham kelompok 3? Nah, dari mana dataannya negatif itu? Hasil perkalian negatif 4 dikali 740.000. Ya, yaitu jika negatif dikali itu hasilnya negatif. Baik, untuk sesi selanjutnya, apakah ada lagi teman-teman yang ingin bertanya atau sanggahan?
supaya tidak ada lagi. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Mohon maaf atas kata-kata atau prediksi yang kami sampaikan. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Kami dari perwakilan kelompok 1 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ucapkan terima kasih kepada kelompok 1. Kita berikan atas. Nah, sudah paham tentang materi determinan dan tingkat matrik ini? Sudah? Nah, jadi masalah dalam kehidupan sehari-hari bisa kita cari dengan determinan dan tingkat matrik dua kali Dua. Nah, untuk melihat kemampuan Anda tentang materi determinan dan tingkat matrik order 2 kali 2, nanti Ibu akan memberikan Anda soal formatif. Terlebih dahulu Anda tetap posisi dulu seperti semula. Silakan Anda lihat. Silakan Anda lihat soal formatifnya di bagian terakhir KPD-nya. Nah, silakan dijawab. Waktunya 10 menit. Ya, waktu Anda mengerjakannya itu sekitar 10 menit. 10 menit.
pelajaran Abi? Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama untuk mencari permasalahan seperti menentukan harga satu buah baju, satu buah buku dan lain sebagainya. Kita selain menggunakan rumus persamaan linear, kita juga bisa menggunakan rumus metrik. Nah, rumus metrik ini kita dapat menentukannya dengan rumus inverse metrik. Dengan rumus 1 berdeterminan A untuk determinan rumusnya A dikali D dikurang B dikali C. Kemudian dikali dengan D min B min C dan A. Sekian dari saya, terima kasih. Ada lagi bagus sekali Abi. Ada lagi jawaban yang lain? Ada lagi jawaban yang lain? Nah, jadi untuk menentukan determinan kita memakai rumus determinan A sama dengan A dikali D dikurang B dikali C. Untuk menentukan inverse matrik ordo 2 kali 2, maka kita memakai satu determinan dikali D dikali C kali A. Jadi determinan dan inverse matrik ini bisa kita cari pada soal-soal di dalam kehidupan Sehari-hari. Ada jelas? Jelas. Jelas Bu. Nah, berikutnya ciri-ciri matrik memiliki inverse yaitu matrik persegi yang memiliki ordo sama. Misalnya matrik A berordo 2 kali 2. Dan yang berikutnya matrik yang mempunyai determinan tidak sama dengan 0 disebut matrik masifila. Misalnya determinan A tidak sama dengan Nah, berikutnya ini refleksi. Bagaimana menurut Ananda materi determinan dan inverse matrik? Silakan dijawab. Sekarang silakan ditangan. Yang kedua, apakah Anda sudah memahami materi yang kita pelajari hari ini? Coba, silakan. Ayo, silakan Talita. Menurut saya materi determinan dan inverse matrik ini gampang-gampang susah, namun jika dipelajari lebih lanjut sebenarnya itu bisa mudah, bisa dikerjakan. Dan apakah sudah memahami materi ini? Alhamdulillah sudah. Nah, terima kasih Talita atas jawabannya. Jadi apabila kita memahami konsep tentang materi determinan dan inverse matrik ordo 2 kali 2, insya Allah kita akan bisa menyelesaikan soal-soal tersebut. kuncinya dengan cara Ya, berikutnya ini adalah PR. Silakan Anda catat kerjakan soal asal kemampuan halaman 261. Nah, materi pada pertemuan selanjutnya yaitu determinan dan inverse matrik ordo 3 kali 3. Nah, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan konsep tentang determinan dan inverse matrik ordo 2 kali 2 dapat Anda pahami. Ya Bu. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Kita mengucapkan alhamdulillah. Semuanya siap gerak, hormat gerak, tegak gerak, bersyukur mulai. Alhamdulillah. Tazimu salam.